Alhamdulillah Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junubihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Jumat ke Jumat kita diingatkan melalui wasiat yang disampaikan oleh khatib agar nilai takwa ini senantiasa kita tingkatkan. Dengan takwa kita diselamatkan oleh Allah. Dengan takwa Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan dengan takwa ini Allah segerakan balasan dan imbalannya dunia ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi, jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, sehingga orang yang bertakwa akan selalu tenang dalam menjalani kehidupan ini. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama di kalangan tabi'in yang bernama Husaymin bin Aslam menuturkan, kana yaqtulul ajalatu minasyaitan illa khamsin. Tergesa-gesa itu adalah datangnya dari syaitan, kecuali 5 perkara. Yang pertama adalah it'amut ta'ami idza hadarat dhaif, yaitu memberikan makanan kepada tamu ketika tamu itu hadir atau datang yang menjadi tamu kita. Yang kedua, jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tajhizil mayit iza mata, menyelenggarakan mayit iza telah datang kematiannya. Yang ketiga adalah wa tauzijil kibri iza azwaja, yaitu menikahkan seorang anak gadis, wa adkhalat, apabila dia telah menemukan jodohnya. Yang keempat adalah wa qada'id dain iza wajaba, yaitu menunaikan hutang ketika dia telah memiliki kemampuan. Sedangkan yang kelima, jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wat taubatu minaz zambi iza aznaba, yaitu segera bertaubat setelah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 pesan inilah yang kemudian pada hari ini yang harus selalu kita ingat dan tidak menunda-nundanya. Bersegera kita untuk menjalaninya. Karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Di setiap penggalan waktu
mulai dari subuh sampai kita nanti menemui subuh kembali, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan penggalan waktu ini, mulai dari waktu wal fajr sampai wal lail. Allah tidak akan kembalikan waktu yang sekarang ini, di mana kita hadir dalam jamaah Jumat ini, tidak akan kembali nanti. Jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat sejenak apa yang dipesankan tadi. Kita renungi, kita pahami. Ketika pada hari ini belum hadir, belum kita laksanakan, mari kita bersegera tanpa menunda-nundanya. Tergesa-gesa dalam menunaikan ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dicintai oleh Allah, yang pertama ada it'amut ta'ami idza harad dhaif. Memuliakan tamu, menghidangkan makanan untuk tamu kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuliakan tamu. Ini adalah bagian keimanan kita. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Bagi siapa yang beriman kepada Allah dan dia beriman kepada akhir, maka muliakanlah tamunya. Jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika malaikat mendatangi Nabi Ibrahim, ketika itu Nabi Ibrahim tak tahu yang datang ini malaikat. Maka itu ketika Allah mengisahkan kisah ini dalam surah Az-Zariyat ayat 24 sampai ayat 28. Ketika itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya untuk menghidangkan daging dari sapi kecil. Sapi yang kemudian diibaratkan dalam Al-Quran adalah daging sapi yang lembut, daging sapi yang terbaik untuk tamunya ini, yang kemudian adalah dua malaikat ini memberikan kabar baik kepada Nabi Ibrahim tentang dia akan dianugerahkan seorang keturunan yang soleh, yaitu Ishak. Bagaimana pula ketika kita mengingat bagaimana tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Mekah ketika sampai di Masjid Nabi di Madinah. Maka ketika itu sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini datang dari jauh, kemudian aku memerlukan makanan." Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan istrinya satu persatu, mengetuk pintu istrinya satu persatu, menanyakan apakah ada makanan yang kita suguhkan kepada tamu ini. Dari semua istrinya menyatakan, "Wahai Rasulullah, tidak ada sedikit pun makanan yang kami miliki kecuali air putih saja." Maka ketika itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berkumpul di Masjid Nabawi ketika itu mengatakan, "Wahai sahabatku, siapakah di antara kalian yang mau memuliakan tamuku ini? Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya." Maka ketika itu berdirilah seorang sahabat Rasulullah dari kaum Ansar yang disebut dengan Abu Talha Al-Ansari. "Ya Rasulullah, biar aku saja yang akan menjamunya." Maka ketika itu sahabat Rasulullah ini, Abu Talha Al-Ansari, membawa tamu ini dengan binatang tunggangannya. Lalu dia setelah sampai di rumah dia mengatakan kepada istrinya yang bernama Abu Sulaim, "Ya istriku, apakah ada makanan yang kita suguhkan kepada tamu kita ini pada malam hari ini?" Jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istrinya menjawab, "Wahai suamiku, makanan yang kita miliki pada malam hari ini hanya cukup untuk dimakan untuk anak-anak kita." Kalau begitu, Abu Talha memerintahkan kepada istrinya, "Tidurkan anak-anak kita." Sambil Abu Talha melayani tamunya. Lalu ketika itu jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah anak-anak Abu Talha ini tidur, Abu Salim menyiapkan makanan yang tadi diperuntukkan untuk anaknya, kemudian diperuntukkan tamunya. "Wahai istriku, tolong engkau sediakan 2 piring, satu untuk tamu dan satu untuk kata Abu Talha."
dan engkau tolong matikan lampunya ketika aku seolah-olah makan tidak diketahui oleh tamu dan dia tidak sungkan memakan apa yang kita hidangkan. Subhanallah. Keesokan paginya Abu Talhah dan istrinya Abu Sulaim bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai sahabatku, Allah tersenyum dengan apa yang telah kalian lakukan pada tadi malam. Inilah yang menyebabkan ashabun nuzul, sebab turunnya surah ayat 9 dari surah Al-Hasyr. Subhanallah. Memuliakan tamu menyebabkan firman Allah itu turun. Begitu agungnya kita memuliakan tamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemputlah kemuliaan ini, maka jemputlah rizki ini, maka jemputlah keberkahan ini yang kemudian tamu akan memberikan rizki, menambah keberkahan kita. Menyegerakan dalam menjamu tamu adalah suatu kebaikan dan dianjurkan di dalam Islam. Jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menyegerakan jenazah. Menyegerakan tidak hanya memandikan saja, tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi yang tidak memiliki uzur menyampaikan ia kepada sampai ke kuburannya, memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya dan sampai menguburkannya. Jika seorang mayat ini adalah orang yang soleh, makanya sesungguhnya engkau telah menyegerakan balasan kesolehannya. Jika mayat ini adalah seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan buruk akhlaknya, maka engkau telah menyegerakan keburukan dari diri kalian. Subhanallah. Untuk itu jangan sampai kita menyulitkan proses ini. Tidak jarang kita lihat jamaah yang dicintai oleh Allah, lama sekali kita menunggu seorang jenazah ini akan dikuburkan karena harus menunggu anaknya yang jauh, harus menunggu adiknya yang jauh, sehingga harus menunggu sampai waktu yang lama. Jemaah yang dicintai oleh Allah, seorang anak menangis, menyesal ketika dia tidak menemui jenazah ibunya, ketika tidak mendapati jenazah ayahnya. Pertanyaannya jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebaiknya jangan sampai dia telah melepaskan nyawanya, semasih sehat, semasih sempat, semasih hidup. Kita peruntukkan waktu kita, kita peruntukkan rizki kita, yang kemudian pada hari ini banyak orang yang menyepelekan kehidupan orang tuanya, melonta-lonta tanpa harus tahu kemana seorang tua ini, seolah-olah tidak ada keluarganya dunia ini. Jemaah yang dicintai Allah, bagi seorang anak yang telah berbakti kepada orang tuanya, selalu mengunjungi orang tuanya, memuliakannya dengan perkataan yang mulia, maka sesungguhnya ketika pada hari dia tidak bertemu, tidak ada penyesalan baginya. Jemaah yang dicintai oleh Allah. Pesan yang ketiga adalah ketika kita mendapatkan jodoh bagi seorang gadis yang jodoh ini adalah kesolehannya, maka ketika itu disegerakan untuk menikahkannya. Jemaah yang dicintai oleh Allah, apa patokannya jemaah yang dicintai oleh Allah? Adalah kesolehan. Ketika kita mendapatkan seorang pemuda yang soleh, lalu seorang gadis ini menemukan jodohnya, lalu bagi orang tua tidak memiliki hak untuk menolaknya kecuali didapat celah di dalamnya. Ketika kita mulai, maka ketika itu musibah. Perintah Allah ini tidak kita indahkan. Seringan-ringannya prosesi adalah ketika kita tidak memberatkan di antara keduanya. Tanggung jawab kepada kita orang tua adalah bagaimana kebaikan ini segera kita dapatkan. Jemaah yang dicintai Allah. Yang keempat ada wa qada'id dain iza wajaba. Menunaikan hutang ketika kita telah mampu membayarnya. Hutang. Siapa yang tidak punya hutang jamaah?
Siapa yang tidak pernah hutang jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju besinya untuk membeli makanan. Maka menjadi suatu kebiasaan jamaah. Orang tidak malu lagi hari ini berhutang. Bahkan ada orang yang memang menawarkan hutang karena modus ekonomi. Jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan. Ada 3 hutang yang dihindari oleh baginda Rasulullah. Yang pertama adalah berhutang dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dia berhutang untuk mengkonsumsi atau membeli sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Ini dilarang oleh Rasulullah. Yang kedua adalah berhutang dengan sesuatu yang boleh, tetapi dia tidak mampu untuk membayarnya. Ini juga tidak dibenarkan di dalam Islam. Yang ketiga adalah ketika dia berhutang ingin mencelakai atau merugikan orang lain, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang berhutang lalu mendapatkan kelapangan rizki untuk membayarnya lalu menundanya, Rasulullah mengatakan ini adalah tazlum, suatu perbuatan yang zalim. Oleh karena itu bagi kita yang berhutang pada hari jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan hutang ini menjadi habit. Jangan jadikan hutang ini menjadi kebiasaan. Berhutang dibolehkan ketika pada hal-hal yang daruriyat saja, yang darurah saja. Maka ketika ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrab. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau, berlindung kepada Engkau ya Allah, minal ma'sami wal maghrab. Di hadis lain Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Dari bahaya lilitan utang, dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ini seandainya tidak menjadi sesuatu yang besar, yang memberikan mudarat yang besar, takkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa ini agar kita terselamat daripada ancaman bahayanya hutang ini. Terakhir jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wat taubatu minaz zabi iza aznaba. Bertaubat dari dosa-dosa yang kita lakukan ketika seseorang itu berdosa. Jemaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang tahu kalau dia berdosa, ada orang yang tidak sadar kalau dia berdosa. Maka sesungguhnya apa ukuran jemaah yang dicintai oleh Allah? Ukurannya adalah orang yang tahu bahwa dia berdosa adalah orang yang telah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuridillahu bi khair yufaqihu fid din. Bagi siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan pemahaman di dalam agama ini. Salah satu faqih itu adalah wa arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Tahu dia mana dosanya, maka menyegerakan, tergesa-gesa dalam untuk bertaubat kepada Allah ini adalah keharusan, karena kita tidak tahu jamaah yang dicintai oleh Allah sampai kapan umur yang Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dicintai oleh Allah, COVID-19 memang betul terjadi. Apakah COVID menyebabkan kematian kita? Salah satu sebab saja. Tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Selembar daun pun tidak akan jatuh, satu ranting pun tidak akan patah, kecuali semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menghindari keburukan adalah suatu keharusan. Takut beribadah kepada Allah harus kita hindari, karena sesungguhnya apa yang kita alami, apa yang kita dapat, apa yang hilang dari kita,
itu adalah semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bagi hari ini kita masih mencampur adukkan kebaikan dengan keburukan. Wala talbisul haqqo bil batil. Ada orang yang hari ini solat tapi masih bermaksiat. Ada orang hari ini masih mengaji dia tapi belum bisa meninggalkan yang keji. Maka sesungguhnya mari kita kembali kepada Islam ini yang benar. Kita tinggalkan semua maksiat. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada hari ini kita belum mampu, selepas ini kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat kita harapkan kepada Allah, merintih di hadapan Allah, akrab kita pada Allah agar Allah memberikan kebaikan, memberikan kekuatan kepada kita untuk bertaubat dan kita tidak kembali kepada apa yang telah kita lakukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Allahumma